Hukum Pras atau hukum perbandingan tetap menyimpulkan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, untuk contoh latihannya adalah perbandingan massa karbon C terhadap oksigen dalam karbon dioksida adalah akan membentuk karbon dioksida adalah 3:8. Pertanyaannya, berapa gram karbon dioksida dapat dihasilkan apabila direaksikan dari A, B, C, dan D dengan variasi karbon dan oksigen yang berbeda-beda ya. Pertama kita tulis dulu misalnya karbon ya, kalau dibandingkan dengan oksigen nanti kita buatnya gini deh, jadi karbon dioksida perbandingan karbonnya adalah 3 sedangkan oksigennya adalah 8. Nah, untuk yang A kita buat di sini yang A ya. Massa karbonnya di sini bandingin dengan massa oksigen, ini akan membentuk CO2. Nanti karbon dioksida yang dihasilkan berapa, dan misalnya kalau ada sisa, siapa yang sisa dan nilainya berapa. Karena ini perbandingan tetap, maka langsung kita buat seperti ini. Untuk 6 gram karbon, berarti di sini untuk yang A 6 gram karbonnya kita banding dengan 16 gram oksigen. Ini adalah mula-mula. Maka kita mau ambil yang bereaksi dengan cara kita buat dulu seperti ini. Kita bagi dengan perbandingan yang sudah kita peroleh dari soal ya, atau yang kita cari. Kalau misalnya belum ada perbandingannya ya kita cari. 6 kita bagi dengan 3. Sedangkan 16 kita bagi, ini kan 6 perbandingannya 3, maka 6 bagi 3 itu 2. Lalu 16 dibagi perbandingannya oksigen kan 8 dibagi 8, jadi sama dengan 2. Maka karena sama-sama 2 berarti angkanya sama, berarti dua-duanya bereaksinya habis bereaksi. Artinya massa yang bereaksi di karbon itu karena ini sama-sama 2 berarti ya tetap 6, sedangkan oksigen itu 16 ya. Sehingga di sini kalau kita kurang ini tidak ada sisa. Ini habis, sehingga yang karbon dioksida yang terbentuk adalah yang sesuai yang bereaksi, 6 tambah 16 jadi 22 gram ya. Sekarang kita mau jawab yang B. Untuk yang B, massa karbon dan massa oksigen akan membentuk CO2. Ini kita geser sedikit, nah seperti ini. Nah, kita lihat 6 gram karbon, ini yang mula-mula deh 6 gram. Lalu oksigennya 8 gram. Di sini 8 gram. Jangan lupa untuk yang bereaksi kita bagi dulu dengan perbandingan yang didapat dari soal 3:8. Jadi karbon dibagi dengan 3 sama dengan 2, 8 dibagi dengan 8 sama dengan 1. Nah, karena di sini beda, maka pasti ada yang sisa. Kenapa? Karena ini perbandingannya lebih kecil. Kalau lebih kecil, dia akan habis bereaksi. Sedangkan yang besar ini akan ada sisa. Jadi yang 2 ini kita coret, ini 2-nya kita coret. Yang kita pakai adalah perbandingannya 1. Caranya seperti apa? Jadi ini 1 ini kita kalikan perbandingannya 1. Ini dikali dengan perbandingannya 8, sehingga karbon yang bereaksi sebesar 8 gram. 1 ini kita jadikan pengali juga 1, kita kali dengan 3 ya, 1 kali 3, sehingga yang bereaksi adalah 3 gram. Nah, ini tinggal kita buat setimbangnya atau sisanya, ini S ya atau sisa. Jadi 6 yang bereaksi, ini kita 6 yang bereaksi, 6 yang mula-mula kita kurangkan yang bereaksi 3, jadi sisanya 3. Lalu kalau 8 yang mula-mula bereaksinya juga 8, ini habis. Maka karbon dioksida yang terbentuk tinggal kita jumlahkan aja. Tadi kan yang bereaksi karbonnya 3, lalu oksigennya 8. 3 tambah 8 adalah 11 gram untuk karbon dioksida. Lalu karena 11 gram ini harusnya kan 6 tambah 8 kan 14. 3 gramnya itu adalah sisa dari karbon. Jadi karbonnya masih bersisa 3 gram. Seperti itu. Sekarang kita buat yang C. Nah, untuk yang C kita mau buat di sini deh. Jadi ada massa karbon, ada massa oksigen, lalu akan membentuk CO2 ya.
Tadi perbandingannya tetap banding 3:8, tapi yang bereaksi untuk karbon itu 3 gram. Mula-mula karbonnya 3 gram, lalu oksigennya 10 gram, yang ini yang C. Jangan lupa kita bagi untuk mendapatkan pengalinya. Jadi 3:8. Ini selalu 3:8 karena sudah dapat faktor pengalinya, yaitu 3, perbandingannya ya 3:8. Ini kalau kita bagi 3 hasilnya adalah 1. Ini kalau kita bagi 8 hasilnya adalah 1, lah ya. Ternyata kan yang lebih kecil adalah 1. Kalau ini 1, berarti di atas 1. Sehingga ini tidak kita gunakan perbandingannya. Jadi 1 ini yang kita pakai. Yang ini yang kita pakai ya. Nah, setelah itu caranya gimana? Yang bereaksi kita buat 1 ini akan jadi pengali perbandingannya. 3 kali 1 berarti 3 gram yang bereaksi. 1 ini juga akan kita kalikan ke sini. 1 kali 8 hasilnya adalah 8. Maka maksudnya adalah mula-mula 3 ya, yang bereaksi 3 juga. Kalau mula-mula oksigen 10 tapi yang bereaksi hanya 8 gitu. Jadi yang ini habis, sisanya habis. Sedangkan 10 dikurang 8, sisanya adalah 2 gram. Jadi oksigen yang terbentuk adalah 2 gram. CO2-nya ya 3 tambah 8. Jadi 11 gram juga ya. Lalu dari 11 gram juga ini kita kalau 3 tambah 10 hasilnya adalah 13, maka duanya itu adalah punya oksigen yang tersisa. Seperti itu. Kita lanjut yang terakhir adalah yang D, 6 karbon dan berarti kita buat yang D. Di sini adalah D karbon, ini massa karbon, ini massa oksigen, ini kita mau bentuk karbon dioksida. Untuk massa mula-mula untuk yang D adalah 6 karbon, berarti mula-mula 6 gram, lalu 10 gram oksigen. Nah, jangan lupa kita bandingkan dengan, kita bagi dengan perbandingan tetapnya. Jadi 3 untuk karbon, oksigen itu 8. Kita bagi 3, hasilnya adalah 2. Ini oksigennya tadi 10 ya, ini sebentar, 10 gram, berarti ini 10. Jangan lupa dibagi perbandingannya yang ini nih ya, perbandingannya sudah tetap, jadi dibagi 8. Ini kan 1, ya, sebesar 1, kalau kita mau hitung lebih detailnya jadi 1,25. Nah, untuk yang bereaksi jadi kita gunakan skala yang lebih kecil atau pembagi yang lebih kecil. Kenapa? Antara 2 dengan 1,25 ya, pembaginya kan tadi 3 sama 8. Karbon itu dibagi 3, oksigen dibagi 8, seperti perbandingan yang di atas ini. Nah, kita ambil yang kecilnya. Kenapa? Karena dia habis bereaksi. Nah, ini kita kali. Jadi 1,25 kali 8, jadi massa yang bereaksi untuk oksigen 1,25 kali 8 pastinya 10 gram ya. Ini kita buat sini. Nah, ini jangan dikalikan dengan 2, 3 kali 2 kan 6, jadi bukan yang ini karena ini akan tersisa. Jadi 1,25, 3-nya akan kita kalikan juga. Jadi 1,25 nya dikali 3. Jadi ini kita buat pengalinya juga ke sini. Ini kita buat ke sini ya, ketiga. Jadi ini 3 kali 1,25. Jadi hasilnya adalah 3,75 yang bereaksi. Maka kita kurang, mula-mulanya 10, yang bereaksi 10 habis. Mula-mulanya 6 ya, yang atas ini untuk karbon. Ya, yang bereaksi adalah 3,75, maka sisanya adalah di sini 25, di sini adalah 2. 2,25 yang sisa. Maka CO2 yang terbentuk berapa? CO2 yang terbentuk berarti yang sesuai yang bereaksi 3,75 tambah 10. Hasilnya adalah 13,75. Nah, yang sisa siapa? Yang sisa adalah 2,25 gram karbon. Ini adalah yang sisa. Jadi totalnya sebesar 16 gram. Karbon dioksida yang terbentuk 13,75, sedangkan sisanya adalah karbon sebesar 2,25 gram. Oke, di sini kita akan menerapkan hukum Dalton, yaitu hukum kelipatan berganda, di mana soalnya adalah unsur A dan B membentuk dua macam senyawa dengan komposisi sebagai berikut. Jadi ada senyawa 1 dan 2, di mana massa A-nya untuk senyawa 1 40%,
Senyawa 2 untuk A-nya 70%, sedangkan untuk massa B senyawa 1 60%, jadi senyawa 2-nya 30%. Perbandingan massa B dalam senyawa 1 dan 2 pada saat massa A dianggap tetap adalah, jadi kita buat dulu, misalkan untuk senyawa 1 tadi ya, ada A dan B, untuk senyawa 2 juga ada A dan B. Nah, untuk kita buat 40% di sini adalah 60%. Nah, ini kita buatnya, kita sederhanakan dulu. Jadi kalau di sini tadi kita tulis dulu 70% dan 30%, maka yang dibuat tetap adalah A. Jadi A-nya ini kita buat, nanti kita buat perbandingannya tetap. Ya, berarti A-nya yang tetap, pertanyaannya nanti B-nya jadi berapa. Sekarang kita buat lagi di sini berdasarkan perbandingannya. 1, kalau 40 kita banding dengan 60. Jadi ini persennya kita coret aja, dibagi 20 ini 2, perbandingannya dibagi 20 ini 3. Untuk senyawa 2 perbandingannya persennya coret, nolnya coret, jadi 7:3. Karena kita ingin membuat senyawa A-nya yang tetap, ini nih adalah A, maka kita eliminasi di A agar sama ya. Ini kita buat eliminasinya karena A-nya itu tetap ya. Ini kan A, di sini adalah B. A-nya tetap, berarti A-nya tinggal kita kali silang aja, cara mudahnya kali dengan 7 kali dengan 2. Jadi kalau senyawa 1 untuk A-nya, untuk B-nya kita buat, setelah dieliminasi A-nya 2 kali 7 ini 14. Ini kita geser. Untuk senyawa B 3 kali 7 jadi 21. Untuk senyawa yang kedua A-nya 7 dikali 2. Ingat kita eliminasi ya, kita tukeran aja. 7 kali 2 itu 14, 3 kali 2 itu 6. Jadi kita dapat nih kalau senyawa A-nya tetap sama-sama 14. Maka kita dapatlah senyawa B. Jadi kita buat di sini. Jadi B perbandingannya adalah senyawa satunya 21, senyawa 2-nya adalah perbandingannya 6. Nah, ini tinggal kita sederhanakan aja. Sama-sama kita bagi dengan ini 3 bisanya ya. Kalau kita bagi 3, ini juga kita bagi 3. Kalau 21 dibagi 3 adalah 7, sedangkan 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, ini adalah perbandingan untuk nilai senyawa dari massa B-nya ya. Jadi 7:2 adalah yang E. Jika ingin membuat padatan 27 gram FeO dengan perbandingan 7:2, lalu jika terdapat sisa oksigennya 4 gram, maka massa masing-masing besi dan oksigen yang direaksikan adalah berapa? Jadi ini adalah contoh dari hukum perbandingan tetap dari Proust. Jadi kita bisa tulis dulu di sini adalah ada Fe, lalu ada oksigen akan bisa membentuk FeO. Lalu di sini kita bisa tulis perbandingannya. Perbandingannya adalah 7:2. Oke, dari 7:2 ini diketahui juga adalah massa. Jadi massa mula-mula ya yang direaksikan, yang bereaksi mula-mulanya berapa, yang bereaksi berapa, lalu ada yang sisa atau setimbangnya. Nah, di sini padatan yang jika ingin membuat, jadi membuat itu berarti yang bereaksi ada di sini 27 gram ya. Lalu sisa oksigennya 4 gram, maka yang di S D sisa ini adalah 4 gram. Lalu Fe-nya tidak ada sisa karena tidak disebutkan, maka di sini tidak ada sisa. Oke, sekarang wah ini kabur. Nah, oke. Sekarang kalau misalkan kita mau buat di sini perbandingannya akan jadi berapa untuk FeO? Kenapa? Karena FeO yang diketahui massanya, maka dia akan dijadikan sebagai patokan. Jadi kalau 7:2, FeO-nya ya tinggal ditambah aja 7 tambah 2 jadi 9. Jadi ini perbandingan untuk FeO. Untuk yang mencari yang bereaksi, jadi kita cari dulu yang bereaksi karena mau dapat 27 gram untuk yang padatan 27 gram FeO, maunya yang bereaksinya berarti ya. Maka kita buat di sini.
Perbandingannya diambil dari ini. Kalau Fe ya ambilnya 7. Nah, patokannya adalah FeO. Kenapa? Karena masanya udah tahu. Berarti 7/9 tinggal dikali dengan massa yang diketahui, yaitu massa FeO. Jadi di sini adalah 27. Nah, ini tinggal kita coret jadi 3. 7 kali 3 jadi hasilnya adalah 21 gram. Ini kita buat ke sini, atau ini kita buat ke kanan dulu sebentar ya. Nah, seperti ini. Jadi kita cari lagi, karena tadi adalah Fe yang bereaksi. Sekarang kita cari dulu kalau mula-mula Fe-nya berapa. Karena di sini tidak ada sisa, logikanya maka yang bereaksi ini pasti sama dengan yang mula-mula. Jadi 21 gram juga gitu ya yang ini. Lalu untuk oksigen yang bereaksi berapa kita bisa cari. Kalau tadi Fe kan 7, kalau oksigen kan perbandingannya 2. Jadi 2 ya dibagi dengan yang diketahui 9 dikali dengan 27. Jadi 2 sama seperti tadi, ini 27 bagi 9 3. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Maka kita geser dulu ini sebentar. Ini kita geser ke kanan. Jadi kita bisa tulis di sini sama dengannya adalah 2 kali 3 6 gram. Nah, karena di sini ini kita geser juga, yang sisa kan tadi adalah oksigen sebesar 4 gram. Maka mula-mulanya berapa untuk oksigen? Tinggal ditambah aja 6 tambah 4 ya. Karena yang sisa 4, yang bereaksi 6. Jadi 6 tambah 4 10 gram. Begitu ya. Jadi di sini maka massa masing-masing besi dan oksigen yang direaksikan, berarti yang ini yang direaksikan adalah besinya 21 gram, oksigennya adalah 10 gram. 21 gram besi, 6 gram oksigen. Yang ini 21 gram besi dan 10 gram oksigen, jadi jawaban yang D. Kalau yang 21 gram besi dan 6 gram oksigen itu adalah massa yang bereaksi. Unsur A dan B membentuk dua senyawa, yaitu senyawa X dan Y. Lalu massa unsur A dalam senyawa X dan Y berturut-turut adalah 46,7% dan 30,4%. Tunjukkanlah bahwa hukum Dalton berlaku dalam kedua senyawa tersebut. Ini kita geser sedikit ya. Nah, sekarang kalau kita mau buat kita tulis dulu deh, ini misalnya senyawa. Senyawanya ada 2 dalam bentuk X dan Y yang terdiri dari unsur A dan B. Ini unsurnya, unsur A dan unsur B. Sekarang untuk senyawa X ya, massa unsur A dalam senyawa X dan Y berturut-turut adalah 46,7 dan 30,4%. Jadi kita isi. Di sini adalah A-nya 46,7%, sedangkan dalam senyawa Y itu 30,4%. Ingat, dalam suatu senyawa itu pastikan totalnya jumlah unsur-unsurnya pasti 100%. Nah, 100% kalau A-nya udah misalnya tersusun dari unsur A dan B. Kalau senyawa itu 100% sudah diambil senyawa A 46,7%, maka B adalah sisanya. Tinggal kurang aja 100 dikurang 46,7. Jadinya adalah 53,3%. Untuk senyawa Y berarti 100%, karena total senyawa pasti terdiri dari 100%. Sudah dipakai oleh senyawa A 30,4%, maka senyawa B ya sisanya 100% ya, karena senyawa itu pasti 100%, dikurang unsur A 30,4%, hasilnya adalah senyawa B itu 69,6% gitu. Nah, setelah itu kita mau cari perbandingan persennya nih, dari sini dan dari sini. Kita mau cari satu-satu ya. Kalau pada senyawa X ya, untuk senyawa X, untuk A-nya berapa, B-nya berapa? 46,7% dibandingkan dengan 53,3%, itu ini dekat ya. Kalau dibagi juga pasti hasilnya 1, jadi
cara baginya dibagi yang paling kecil aja nih. 46,7 dibagi 46,7 1. 53,3 dibagi oleh yang paling kecil yaitu 46,7, hasilnya adalah 1,1. Kita bulatkan aja ya jadi 1. Untuk senyawa Y perbandingannya adalah 30,4% dengan 69,6%. Karena ini angkanya juga koma, kita bagi aja ya ini dengan yang paling kecil. 30,4 dibagi 30,4 hasilnya 1. 69,6 dibagi dengan 30,4. Jadi ini masing-masing yang Y dibaginya 30,4. Jadi ini 2,2 atau kita bulatkan deh jadi 2 aja. Seperti itu. Maka di sini terlihat kalau suatu senyawa untuk hukum Daltonnya adalah suatu senyawa ya yang tersusun dari massa suatu unsur massa yang dibuat unsur yang dibuat tetapnya itu adalah yang A. Nah, ini adalah unsur yang dibuat tetap. Jadi perbandingannya 1 sama 1 tetap. Maka unsur lainnya harus merupakan bilangan bulat dan sederhana. Berarti unsur lainnya itu berarti adalah yang B. Perbandingannya antara senyawa X dan Y adalah 1:2. Nah, ini benar ya, karena merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi B dalam senyawa X dan Y sama dengan ini ya, 1:2. 1:2 merupakan bilangan bulat dan sederhana ya. Fosforus dan oksigen membentuk dua macam senyawa. Nah, di sini dalam 55 gram senyawa 1 terdapat 31 gram fosforus, sedangkan 71 gram senyawa 2 mengandung 40 gram oksigen. Tunjukkanlah bahwa kedua senyawa itu memenuhi hukum Dalton. Jadi, kalau kita mau buat di sini adalah ada dua senyawa, kita buat di sini ya, senyawa. Di sini ada senyawa 1 dan ada senyawa 2 seperti ini. Lalu di sini juga terdiri dari apa senyawa itu? Terdiri dari fosforus dan atau fosfor dan oksigen. Nah, untuk senyawa 1, dua macam senyawa dalam 55 gram senyawa 1. Jadi senyawa 1 itu totalnya ada 55 gram. Ya, dimana senyawa 1 itu terdapat 31 gram fosforus. Jadi di sini ada 31 gram fosforus, sedangkan 71 gram senyawa 2. Senyawa 2 itu ada 71 gram. Lalu oksigennya 40 gram, bukan fosforus tapi oksigen. Di sini adalah 40 gram. Nah, cara mengetahui yang belum adalah tinggal kita kurangkan aja nih. Karena total senyawa 155, maka oksigen itu 55, tinggal dikurang 31. Karena sudah diambil oleh fosforus 31 gram. Jadi 5 dikurang 1 4, 5 dikurang 3 2. 24 untuk oksigennya. Sedangkan begitu juga dengan fosforus yang di senyawa 2. Senyawa 2 kan 71 gram, berarti 71 diambil dengan 40 karena oksigennya sudah 40. Jadi 1 dikurang 01, 7 dikurang 4, 31 gram. Ini untuk fosforus. Jadi kita buat ini, kita geser sedikit lah ya. Geser dikit. Ini kita hapus. Nah, sebenarnya ini 31 gram. Nah, setelah itu apakah ini menunjukkan memenuhi hukum Dalton? Kita cek di sini perbandingannya. Di sini perbandingannya untuk senyawa 1 adalah kita buat di sini 31 gram kalau kita bandingkan dengan 24 gram. Di sini juga 31 gram banding 40 gram. Kalau kita lihat di sini ada F sama O. Di sini 31 gram, tadi ya di sini adalah 24 gram. Di sini adalah 31 gram, di sini adalah 40 gram. Jadi karena massa di sini udah sama antara senyawa 1 dan senyawa 2, yaitu di fosforus massanya sama-sama 31 gram. Jadi ini adalah sudah tetap. Jadi kita buat aja ini fosforusnya udah tetap 31 gram. Sehingga kita bisa cari perbandingan oksigennya. Jadi perbandingan oksigen dalam senyawa 1 dan 2 dalam
1 dan 2, senyawa 1 dan 2 adalah 24 gram banding 40 gram. Nanti ini tinggal kita buat perbandingannya aja. Sama dengan ini sama-sama dibagi dengan 8. Kalau dibagi 8 ini 3, dibagi 8 ini 5. Nah, maka perbandingannya adalah 3 dan 5 merupakan bilangan bulat dan sederhana memenuhi hukum Dalton. Gas hidrogen menurut persamaan N2 fase gas ditambah 3H2 fase gas menjadi 2NH3 fase gas. Berapa volume gas nitrogen pada suhu dan tekanan yang sama, T itu suhu, P itu adalah tekanan, yang diperlukan untuk membuat 100 liter amonia pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi ini adalah penerapan hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac, di mana nanti untuk wujud gas, ya untuk senyawa berwujud gas pada suhu dan tekanan yang sama berlaku perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Jadi intinya kita tulis deh perbandingan koefisien sama dengan perbandingan dari volume. Nah, nanti koefisien itu yang depan di sini. Ini kalau nggak ditulis berarti 1, ini koefisiennya 3, ini koefisiennya 2. Maka itu akan sama dengan perbandingan volume. Jadi, kita mau tulis lagi di sini adalah kalau N2 perbandingan volumenya tidak diketahui, bukan tidak diketahui, ini tidak ditulis, tapi kalau mau ditulis ini nilainya 1 ya. Lalu yang diketahui itu adalah 100 liter amonia, ini kita bisa tulis volumenya 100 liter. Maka yang ditanya gas nitrogen, nah ini yang ditanya volume N2 nya berapa. Maka untuk menjawabnya di sini adalah volume N2 sama dengan perbandingan koefisiennya adalah yang ditanyakan dulu, yang ditanyakan N2, maka N2 akan jadi yang di atas. Yang ditanya perbandingan dengan koefisien yang diketahui, karena diketahui volumenya, maksudnya seperti itu. Ini NH3 volumenya 100 liter, jadi dibandingkan dengan koefisien NH3 sebesar 2 dikali dengan volume yang diketahui, yaitu volume NH3 sebesar 100 liter. Ini tinggal kita selesaikan, ini sama ini 50, 1 kali 50 hasilnya adalah 50 liter. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang mau ditanya, misalnya nanti yang ditanya adalah volume dari H2, ya kita buat. Yang ditanya adalah volume dari H2. Berarti koefisien H2 dulu yang kita tulis. H2 koefisiennya 3, yang diketahui yang NH3 yaitu 2, seperti tadi. Volume yang diketahui 100. 100 bagi 2, 50 kali 3, 150 liter, seperti ini. Atau kalau mau dituliskan rumusnya adalah koefisien yang ditanya dulu yang kita tulis, yang di atas tinggal dibagi dengan koefisien yang diketahui volumenya, ya, yang diketahui volumenya. Berarti ini dikali volume yang diketahui pastinya. Nah, ini adalah rumusnya. Pada penguraian sempurna 10 ml pada suhu dan tekanan yang sama, T dan P ya, suatu oksigen nitrogen ya dibentuknya NXOY yang berupa gas dihasilkan 20 ml pada suhu dan tekanan yang sama, nitrogen dioksida dan 5 ml oksigen. Tentukanlah rumus molekul oksida nitrogen tersebut, pastinya pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, di sini kita mau tulisnya adalah penguraian NXOY. Jadi kita tulis dulu. Di sini ada NXOY, pastinya semua dalam wujud gas atau fase gas. Ini akan terbentuk nitrogen dioksida. Ini kita tulisnya NO2. Fasenya juga gas, ini ditambah dengan O2 gitu. Fasenya juga gas seperti ini. Ini boleh kita geser ke sini. Nah, ini kita geser sedikit ke sini untuk mencari koefisien. Nah, di sini disebutkan penguraian sempurna 10 mili NXOY, berarti ini 10 ml volumenya. Ini adalah 20 ml. Ini adalah 5 ml. Nah, menurut hukum Gay-Lussac,
Di sini disebutkan bahwa perbandingan volume ya suatu zat senyawa atau unsur yang berwujud gas merupakan perbandingannya akan menjadi perbandingan koefisien. Jadi perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Maka kita langsung bisa tulis nih, kalau di sini 10 mili, maka koefisiennya di sini 10. Kalau di sini 20, maka di sini 20 untuk NO2. Kalau 5, maka di sini 5. Koefisiennya 5 untuk O2. Maka kita bisa mencari rumusnya dengan cara seperti ini. Jadi kalau ini sebelum tanda panah ini aku sebutnya kiri, setelah tanda panah aku sebutnya kanan. Jadi nitrogen. Jadi di sini adalah nitrogen. Kalau kita lihat di sini ada berapa? Kita cek di sini 10 kali X karena ini adalah jumlah nitrogennya. 10 kali X jumlah nitrogennya adalah 10X. Kita belum tahu X-nya berapa. Ini udah nitrogennya udah habis, maka kita pindah ke ruas kanan. Jadi senyawa yang ada di ruas kanan unsur-unsurnya harus sama ya, jumlah unsurnya harus sama. Maka yang di ruas kanan nitrogennya ada, ini kita buat seperti ini. 20 kali nitrogennya tidak ada angka, berarti 1. 20 kali 1 nitrogennya di kanan jumlahnya 20. Jadi kita buat seperti ini. Ini sama dengan 20. Jadi 10X sama dengan 20, X-nya sama dengan 20 tinggal dibagi 10 sehingga X-nya sama dengan 2. Jadi X sudah dapat, angkanya adalah 2. Sekarang O wujudnya kan dalam Y ya, kita nggak tahu jumlahnya berapa. Maka sama kita kali juga ya. Jadi kita kali seperti ini, 10 kali ya. O-nya dalam Y. Jadi O sama dengan 10Y. 10Y. Kita buat begini. 10Y O-nya itu, maka sama dengan harus sama jumlah O yang ada di ruas kanan. Kita cek satu-satu. Untuk O yang di ruas kanan, jangan lupa kita kali dengan koefisiennya ini yang 20. 20 kali O yang di sini, angkanya adalah jumlah atomnya ada 2. Jadi 20 dikali 2. Hasilnya oksigen yang di sini 20 kali 2 40. Lalu yang di sini juga ada oksigen. Jangan lupa oksigen bukan hanya di sini, ini juga oksigen atau O ya. Jadi di sini 5 kali 2 karena atomnya ada 2. Jangan lupa dikali. 5 kali 2 itu 10. Sehingga 10Y ini yang di kiri harus sama yang di kanan. 40 tambah 10 50. Jadi Y-nya dapat 50, tinggal kita bagi dengan 10, hasilnya adalah 5. Maka rumusnya pun kita udah dapat nih. Kenapa? Karena X sama Y-nya udah ada. Jadi rumusnya kan tadi adalah, rumus molekulnya adalah NXOY. Jadi kita bisa ganti N-nya itu, X-nya itu sebanyak 2, sedangkan Y-nya sebanyak 5, berarti O-nya 5. Jadi rumus molekulnya adalah N2O5. Pada pembakaran sempurna 5 liter suhu dan tekanan yang sama disimbolkan dengan T dan P, gas CXHY, dihabiskan 15 liter oksigen dan dihasilkan 10 liter karbon dioksida. Ini pada suhu dan tekanan yang sama semua ya. Untuk reaksinya sudah dituliskan menjadi CXHY tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Ini adalah fasenya adalah gas semua. Tentukan rumus molekul CXHY tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini kalau tadi CXHY-nya itu kan 5 liter, maka kita tulis deh di sini adalah 5 liter volumenya. Untuk oksigen 15 liter. Lalu untuk karbon dioksida yaitu CO2 sebesar 10 liter. Nah, dari sini menurut persamaan hukum Gay-Lussac, perbandingan volume merupakan perbandingan koefisien. Jadi, ini sama aja kita bisa tuliskan perbandingan koefisiennya di atas. Ini kita copy dulu deh. Misalnya, kita copy sebentar, ini aku taruh di sini. Nah, jadi ini 5 liter ini bisa kita tulis di atas. Jadi seperti ini. Karena CXHY itu 5 liter, berarti ini akan jadi koefisiennya di depan ya, koefisien. Ini 15 liter, maka ini kita geser dulu sebentar. Nah, ini juga kita geser dulu sebentar. Nah, seperti itu. Ini juga kita geser dulu.
biar bisa menulis koefisien. Sehingga kalau oksigen atau O2 15 liter, ini kita tulis di sininya 15 liter. Ya, untuk CO2 10 liter, maka kita tulis di sini 10 liter. H2O ini belum tahu. Nah, sekarang bagaimana menentukan rumus CXHY? Kita lihat di sini. Untuk sekarang kita mau lihat kalau caranya menentukan C, jadi atom C kita buat di sini. Untuk atom C kita buat di sini, ada di kiri sebanyak 5 kali X, 5 dikali X, karena C itu disimbolkan dengan X. 5 kali X jadi 5X. Untuk ini di kiri ya, karena sebelum tanda panah kiri, setelah tanda panah kanan. Maka di kanan jumlah C-nya ini sebesar 10. C-nya ini tidak ada angka, berarti 1. 10 kali 1, C-nya adalah 10. Seperti itu. Ya, jadi jumlah unsur-unsur yang ada di kiri harus sama dengan jumlah unsur-unsur yang ada di kanan agar reaksinya setara. Sehingga X-nya bisa kita dapat. Jadi X sama dengan 5X untuk C, 5X sama dengan 10, maka X-nya 10 tinggal dibagi 5 aja. Sehingga X-nya dapat 2. Nah, X-nya udah dapat, kita nyari H-nya. Kebetulan H-nya kita belum bisa cari. Kenapa? Karena tidak ada koefisien di sini. Maka kita cari dulu yang sebelumnya adalah oksigen. Kenapa? Karena oksigen udah lengkap nih. Jadi jumlah oksigen di kiri. Ini adalah kiri. Ini tidak ada oksigen. Ini ada oksigen nih. 15 kali 2. Karena oksigen itu harus dikali koefisien dikali angka yang di belakang ini. 15 kali 2 jadi 30. Jumlah oksigennya adalah 30. Jadi ini kita hapus dulu nih, 3-nya nggak jelas ya, sebentar, ini kita hapus dulu. Ini kita mau buat jelas 30. Nah, untuk di kanan ini jumlah oksigennya harus sama, total oksigen, karena di kiri itu total oksigen, maka di kanan oksigennya adalah ini 10-nya harus dikali ke sini, ke oksigen. Tadi kan C-nya ada 10. Nah, sekarang oksigennya 10 kali ini, lihat oksigennya ada 2, ada angka 2, berarti 10 kali 2 jadi 20. Nah, agar jadi totalnya 30 ya, ini kan 30, ini 20, maka yang di sini harus dituliskan sisanya. Jadi biar jadi 30, karena ini 30, jadi 30 dikurang 20 sisa 10. 10-nya ini akan jadi di sini. Kenapa? Karena 10 kali 1 oksigen di sini kan 1. 10 kali 1 10. Jadi 20 tambah 10 hingga hasilnya sama-sama 30. Hingga dapatlah H. Jadi koefisien H sudah dapat ya. Terus kita mau cari sekarang H-nya. Nah, ini kita baru cari. Tadi 5 kali X untuk untuk mencari C, jumlah C. Sekarang untuk mencari H atau hidrogen, kita kalikan 5 dikali H-nya itu adalah yang ini. Nah, 5 dikali Y. Jadi hidrogen atau H itu 5Y jumlahnya. Sekarang ini udah nggak ada ya, hidrogennya ini juga nggak ada. Nah, yang ada di sini. Jadi 10 kali hidrogennya ini. Jumlah atom hidrogennya ada 2. Jadi 10 kali 2. Jadi sama dengan 10 kali 2 itu 20. Jadi kita bisa dapat nih menghitung Y-nya. 5Y 20, Y-nya sama dengan 20, tinggal dibagi 5 aja sehingga Y-nya sama dengan 4. Nah, jadi rumusnya juga kita udah dapat. Jadi CXHY kita buat di sini. CXHY tinggal diganti, X-nya adalah 2, Y-nya adalah 4, sehingga rumusnya menjadi C-nya 2 ya, ini penggantinya. Terus H-nya jadi 4C, C2H4 seperti itu. 1 liter suhu dan tekanan yang sama, nitrogen tepat bereaksi dengan 2 liter Tp, oksigen O2, jadi T dan P itu tekanan suhu dan tekanan yang sama, membentuk 1 liter gas X. Tentukanlah rumus molekul gas X tersebut. Jadi ingat, untuk hukum perbandingan di sini kita mau menerapkan hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro, di mana ya perbandingan koefisien untuk senyawa gas ya, untuk senyawa gas pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Jadi kalau di sini ditulis 1 liter, maka kita buat nitrogen
itu sebesar 1 liter. Ingat kalau 1 itu kan tidak ditulis. Ini gas ditambah dengan 2 liter oksigen pada suhu dan tekanan tertentu yang sama ya. Jadi di sini 2 liter O2 fase gas membentuk 1 liter gas X. Jadi membentuk 1 liter, ingat 1 nggak usah ditulis. Gini. Nah, X-nya itu kita ganti dengan apa? Dengan di sini simbolnya berubah menjadi ini ya, kita ganti aja X-nya. Nah, X-nya itu kita ganti dengan unsurnya yaitu N dan O. Nah, N-nya kita nggak tahu jumlahnya berapa, O-nya juga nggak tahu berapa, jadi kita simbolkan dengan A dan B. Ini adalah X ya. Oke, sekarang kita mau lihat di sini. Tadi ini kan sama juga 1 liter. Kenapa? Koefisiennya 1, berarti volumenya 1 liter. Koefisiennya 2, ini tadi 2 liter. Koefisiennya ini 1, maka ini tadi 1 liter. Nah, rumus molekul bisa dicari dengan cara seperti ini. Kalau di sini jumlah oksigen di kiri itu sebelum tanda panah harus sama dengan jumlah oksigen yang ada di kanan. Jadi jumlah unsur-unsur yang ada di kiri harus sama dengan jumlah unsur yang ada di kanan. Kalau di sini sekarang kita lihat nitrogennya ada 2 buah di kiri, sama dengan 2. Sedangkan di kanan nitrogennya adalah A, berarti N sama dengan A. Otomatis udah dapet A-nya sama dengan 2. A sama dengan 2. Ini adalah nitrogen. Sekarang kita mau cari yang di sini adalah oksigen, ya. Oke, untuk oksigen O, di sini jangan lupa dikalikan ini ke sini. 2 dikali koefisiennya. 2 atom oksigen dikali 2 jadi 4. Di sini oksigennya dalam jumlah B, berarti 4 sama dengan B. Sehingga ya B-nya sama dengan 4. Nah, ini kita bisa rubah jadi rumusnya adalah Na, berarti A-nya jadi 2, N2 O B, berarti B-nya 4. N2O4 adalah rumus molekulnya.